Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang kami hormati dosen pengampu praktikum sistem produksi tahun 2022 dan yang kami hormati Akang dan Teteh asisten praktikum sistem produksi tahun 2022. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan melakukan video pembelajaran mengenai materi double exponential smoothing, yang mana materi ini akan dipaparkan dan dijelaskan oleh Kang Ahmad Bilal Fauzi. Kepada Kang Ahmad Bilal Fauzi, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang double exponential smoothing. Bisa di next. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang dimana terdiri dari Ahmad Bilal Fauzi dengan NPM 2001, Ahmad Dahlan 20002, Desi Ayu Pahila 20012, Gina Hidayatul Kamilah 20021, Muhammad Jailani 20081. Yang pertama ini adalah forecasting atau peramalan, di mana yang kita ketahui untuk forecasting ini sendiri dibagi menjadi 3 jenis peramalan, yaitu diantaranya yang pertama ada exponential smoothing, yang kedua ada single exponential smoothing, dan yang ketiga itu ada double exponential smoothing. Nah, pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang double exponential smoothing. Apa sih double exponential smoothing itu? Metode double exponential smoothing merupakan metode yang digunakan untuk meramalkan data yang mengalami tren kenaikan, dan apabila data yang digunakan semakin banyak dalam perhitungan peramalannya, maka persentase error peramalannya akan semakin kecil. Metode double exponential smoothing ini biasanya lebih tepat untuk meramalkan data yang mengalami tren. Dilansir dari Pangestu 1986. Pada metode double exponential smoothing ini, proses penentuan ramalan dimulai dengan menentukan besarnya alfa secara trial dan error. Metode double exponential smoothing digunakan ketika data menunjukkan adanya tren. Selanjutnya, ini ada tahapan-tahapan dalam menentukan peramalan menggunakan metode DES. Yang pertama itu menentukan smoothing pertama, di mana rumusnya itu alfa dikali xt plus 1 min alfa dikali single smoothing pada periode pertama. Kemudian kedua, menentukan smoothing kedua, di mana rumusnya alfa dikali smoothing single smoothing ditambah 1 min alfa dikali double smoothing pada periode pertama, di mana untuk keterangan sendiri untuk double smoothing itu pada periode T itu ditandai dengan S tanda petik 2 T. Kemudian single smoothing pada periode T itu S tanda petik T. Alfa sama dengan koefisien pemulusan. Selanjutnya tahapan ketiga itu menentukan besarnya konstanta atau A, di mana rumusnya single smoothing ditambah single smoothing dikurang double smoothing. Yang keempat, menentukan besarnya slope atau koefisien tren, atau dengan rumus alfa dibagi 1 min alfa dikali single smoothing dikurang double smoothing. Kemudian yang kelima itu menentukan besarnya forecast, di mana rumusnya itu ada F besar T kecil ditambah M sama dengan AT ditambah BT dikali M, di mana M adalah jumlah periode ke depan yang diramalkan, sehingga FT plus M merupakan nilai ramalan pada periode ke T. Nah, ini merupakan perhitungan dari peramalan metode menggunakan DES, di mana untuk range alfanya itu dari 0,2 sampai 0,8. Dan di sini kita menjelaskan hanya alfa dengan 0,2. Di mana pada perhitungan pertama itu ada periode. Untuk periodenya ini kita menggunakan 1 sampai 24. Kemudian demandnya ini kita ambil dari data entry yang sudah ditentukan. Kemudian ada perhitungan single smoothing, di mana untuk single smoothing ini sendiri dihitung dari alfa itu 0,2 dikali demand pada periode kedua itu 3029 ditambah 1 min alfa. Nah, 1 min alfa ini 0,8. Alfanya ini diambil dari 0,2, jadi hasilnya 0,8 dikali dengan
single smoothing pada periode pertama 3145, maka dihasilkan 3121,80. Dan untuk perhitungan periode sampai 24 menyesuaikan dari perhitungan yang tadi. Kemudian pada double smoothing itu diambil dari alfa dikali single smoothing ditambah 1 min alfa dikali double smoothing pada periode pertama, maka 0,2 dikali 3121,80 ditambah 0,8 dikali 3145, maka dihasilkan 3140,4. Selanjutnya pada perhitungan single smoothing dikurang double smoothing. Nah, maka untuk perhitungannya 3121,80 dikurang 3140,4, maka dihasilkan min 18,6. Selanjutnya untuk perhitungan AT. Untuk perhitungan AT sendiri yaitu 2 dikali single smoothing dikurang double smoothing, maka dihasilkan 3103,2. Selanjutnya untuk BT sendiri dihasilkan min 4,6. Selanjutnya untuk FT sendiri itu untuk perhitungannya AT dikurang BT, maka 304,1 dikurang ditambah min 11,1, maka dihasilkan 3099. Selanjutnya untuk perhitungan error, dimana untuk perhitungan error sendiri itu diambil dari demand dikurang FT, maka untuk demand sendiri kita ambil daripada periode ketiga dan FT juga diambil dari periode ketiga, maka 2936 dikurang 3099, maka dihasilkan min 163. Nah, selanjutnya pada error pangkat 2 ini ya diambil dari error pertama dipangkatkan 2, maka min 163 pangkat 2 yaitu 26.439. Nah, untuk perhitungan periode sampai 24 itu menyesuaikan dari perhitungan yang awal, maka didapatkan untuk sumnya itu 2147827,66 dan MSE-nya didapat dari 97629. Dan ini merupakan grafik dari exponential smoothing alpha 0,2. Ya, baik, terima kasih Kang Ahmad Bilpoji yang telah menjelaskan mengenai perhitungan double exponential smoothing. Ada sebuah pepatah dari Mahatma Gandhi mengenai masa depan. Bunyinya seperti ini: masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi jika kita di sini di tempat belajar bersama, kita berada di tempat yang benar untuk selangkah lebih maju dalam menggapai masa depan. Tidak ada gading yang tak retak. Begitu pula pada video penjelasan mengenai perhitungan double exponential smoothing ini. Kami cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.